Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Aditya Pratama, asal pendaftaran Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang kegiatan proses pembelajaran sinkronus maupun asinkronus pada hari ini. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran asinkronus yang kemarin, yang dimana kemarin kita telah membahas tentang dasar-dasar pembuatan dari core value serta misi dari Presiden Jokowi untuk membangun Smart ASN atau Smart Governance. Pada hari kemarin kami juga membahas tentang bagaimana nilai-nilai ASN yang berakhlak tersebut, yang dimana berakhlak melainkan adalah berorientasi pelayanan, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga adalah kompeten, yang keempat adalah harmonis, yang kelima adalah loyal, yang keenam adalah adaptif, dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Selanjutnya pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang tugas dan fungsi ASN, yang dimana tugas dan fungsi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi ASN adalah melaksanakan kebijakan publik. Kita sebagai ASN tentunya menjadi pelaksana dalam kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Kita juga sebagai pelayan publik kita harus memiliki kualitas dalam melakukan pelayanan publik yang terbaik. Yang berikutnya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui, perekat dan pemersatu bangsa yang dimaksud yang di sini adalah bagaimana sebagai ASN tentunya kita harus menjadi contoh untuk mempererat rasa kebangsaan kita. Salah satu contohnya kita juga bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai menyebarkan kebencian maupun berita hoax, karena yang sedang terjadi sekarang ini adalah banyaknya orang yang menebarkan kebencian sehingga menimbulkan rasa dengki kepada orang-orang yang lain, sehingga rasa kebangsaan mereka itu sangat kurang. Yang kedua adalah menyebarkan berita hoax. Berita hoax ini juga salah satu menjadi penyebar kebencian. Hal kecil inilah yang dimaksud menjadi bagaimana kita sebagai ASN turut serta dalam mempererat pemersatu bangsa. Yang berikut saya akan menjelaskan juga tentang tujuan dari tugas dari ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari itu selanjutnya kami juga melanjutkan dari pembahasan core value yang kemarin dari nilai berakhlak, yakni adalah nilai harmoni, yang dimana kita sebagai ASN tentunya harus harmonis. Kita juga harus menciptakan saling peduli dan saling menghargai antara satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam harmonis ini ada beberapa tidak semuanya kita memiliki latar belakang yang sama. Jadi kita sebagai ASN yang berakhlak kita harus mengesampingkan atau menghilangkan rasa perbedaan tersebut. Yang kedua adalah di sini bagaimana kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong antar sesama tanpa melihat latar belakangnya, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kata kunci dari harmonisasi ini adalah toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Yang berikut adalah loyal. Yang dimaksud loyal di sini adalah bukan loyal kepada pimpinan ataupun orang yang memiliki jabatan, akan tetapi bagaimana kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik dari loyal tersebut adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Bagaimana kita menjaga
keloyalan kita ini, yakni adalah bagaimana apabila kita diberikan tugas yang sangat mendadak, mungkin kita lebih harus mengutamakan dulu kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi kita masing-masing. Yang kedua adalah adaptif. Bagaimana yang dimaksud dalam adaptif di sini yakni adalah bagaimana kita terus untuk berinovasi, antusias dalam menggerakkan atau menghadapi sebuah perubahan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini masa pandemi mengubah seluruh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang saya maksud mengubah adalah yang tadinya seluruh pegawai negeri sipil ataupun ASN bekerja di kantor, akan tetapi dengan adanya pandemi ini semuanya di home-kan. Maksud saya sebenarnya adalah dibagi-bagi bagaimana agar tidak tetap pada protokol kesehatan. Yang berikut adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah bagaimana kita membangun kerjasama yang sinergi. Dalam pemerintahan tentunya tidak hanya pemerintahan saja ataupun ASN saja yang menjalankan roda pemerintahan. Tentunya ada juga pihak-pihak lain seperti TNI, Polri maupun bidang-bidang lain yang tentunya bekerja sama dalam mencapai tujuan negara. Seperti contohnya dalam kasus Satgas Covid. Dalam penegakan Covid tentunya tidak hanya pemerintahan saja, tentunya ada TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP juga yang turut membantu dalam penegakan protokol kesehatan yang ada di Indonesia ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.